Dan pemirsa, puncak arus mudik Lebaran 2024 telah terlewati. Beberapa insiden pun kini menjadi bahan evaluasi pihak pemerintah. Di antaranya kecelakaan maut di kilometer 58 Tol Japek serta antrean pemudik dengan sepeda motor di pelabuhan penyeberangan. Lantas seperti apa evaluasinya dan bagaimana solusi yang akan disiapkan oleh pemerintah dalam menyambut arus balik Lebaran 2024? Sudah bergabung bersama Selamat Pagi Indonesia Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Republik Indonesia Muhadjir Effendi. Pak Menteri, selamat pagi. Apa kabar, Pak? Selamat pagi, Mas Iqbal. Alhamdulillah sehat walafiat. Baik, semoga selalu sehat sambil memantau ya Pak ya. Arus mudik ini satu hari sudah jelang Lebaran. Apa catatan yang paling mendapatkan perhatian Pak dari hasil evaluasi dan temuan Bapak selama pelaksanaan mudik sejauh ini? Ada beberapa catatan, saya rasa tadi juga saya lihat Pak Kapolri juga sudah membuat beberapa catatan. Yang pertama tentang kenaikan jumlah pemudik yang sangat drastis dibanding tahun lalu. Kemudian yang kedua tentang terjadinya kepadatan yang luar biasa di penyeberangan Bakahuni, yang juga volume kenaikan pemudik tahun ini juga mengalami suasana yang sangat drastis, walaupun sudah berbagai macam upaya kita untuk melakukan relaksasi, tapi kelihatannya belum bisa maksimal. Kemudian yang ketiga, belum terselesainya pembangunan rest area di kilometer 97 yang semula akan dijadikan buffer zone, sehingga sebelum mereka menuju ke Pelabuhan Merak itu sudah ada seleksi, sudah ada screening, terutama bagi mereka-mereka yang belum memiliki tiket untuk menuju ke pelabuhan pada hari itu, ataupun memang belum punya tiket. Kemudian adanya tol yang putus di Bojimi, yang ini juga berpengaruh terhadap perjalanan mudik dari Sukabumi ke Ciamis atau ke Bogor ya, atau sebaliknya, itu mengalami perpanjangan waktu yang sangat signifikan. Kemudian yang terakhir yang tidak kalah penting itu saja adalah yang paling tragis adalah terjadinya kecelakaan di kilometer 57 yang menyebabkan 12 orang meninggal di salah satu kendaraan yang terlibat di dalam kecelakaan itu. Saya kira beberapa catatan itu saja. Kemudian yang catatan yang cukup menggembirakan ini berdasarkan laporan dari Dirut Jasa Harja Pak Rifan Purwanto, bahwa angka kecelakaan mengalami penurunan sangat drastis tahun ini. Dengan sampel tanggal 4 sampai tanggal 7 April itu angka kecelakaan sejumlah 497 itu turun 74% dibanding tahun lalu pada hari yang sama. Kemudian yang meninggal ada 153, ini juga turun drastis sekitar 61,6% dibanding tahun lalu. Kemudian jumlah kecelakaan luka-luka juga turun 58,17%. Kemudian asuransi yang sudah dibayar oleh Jasa Raja juga turun, sekarang baru mengeluarkan 2.800.000. Ini suatu catatan yang menurut saya sangat bagus, sehingga kita terdorong untuk melakukan perbaikan-perbaikan di mudik yang akan datang. Tapi kita masih punya kerjaan besar, yaitu bagaimana menangani arus mudik ini mudah-mudahan juga lancar dan mudah-mudahan tidak ada korban lagi seperti yang terjadi pada kilometer 57 kemarin. Oke, itu harapan kita bersama Pak Menteri. Nah, tadi Pak Menteri sudah menyebutkan soal insiden terakhir kilometer 58. Ada evaluasi terkait dengan kontraflow di situ, Pak. Kalau kita berbicara, tentu Pak Menteri juga sering melewati jalan tol. Kalau membayangkan berjalan di kontraflow itu pasti butuh kesiapan yang lebih tinggi ya dibandingkan mereka yang tidak jalan di kontraflow, karena tidak bisa berhenti, tidak bisa melambatkan laju kendaraan. Nah, apakah nanti ada evaluasi soal kontraflow ini mengingat korban jiwa yang jatuh kemarin di kilometer 58, Pak Menteri? Ya, kemarin sebelum begitu ada kejadian, saya langsung meluncur ke lokasi, langsung melihat di rumah sakit, melihat keadaan jenazah yang terbakar. Kemudian saya juga ikut di dalam ke TKP ketika bersama Pak Kapolda, bersama Kadil Lantas,
untuk melihat bagaimana lokasi kejadian dan kira-kira seperti apa simulasinya kejadian itu. Dan saya belum sampai pada kesimpulan apakah perlu ada perbaikan yang cukup signifikan, karena berdasarkan tentu saja ini masih sementara ya, masih hipotesis sifatnya hipotetik sebelum nanti dipastikan oleh pihak penyidik bahwa itu kejadian sebetulnya sebagian besar dari human error yang mestinya tidak perlu terjadi. Tapi sekali lagi itu masih akan menjadi bahan pertimbangan kita, karena ini satu-satunya kecelakaan dari kebijakan kontraflow yang sangat fatal dan belum pernah ada kejadian seperti ini yang setelah beberapa tahun kebijakan kontraflow ini kita lakukan. Oke, artinya masih menunggu proses hasil investigasi dulu ya Pak, sebelum nanti akhirnya dikeluarkan kebijakan dari hasil evaluasi yang dilakukan setelah kecelakaan ini. Kemudian kita berbicara soal antrian kendaraan, Pak Menteri, terutama kendaraan roda 2 ya. Mungkin kalau kita lihat di Pelabuhan Ciwandan itu di satu sisi senang, artinya ini melihat antusiasme masyarakat yang akan mudik ke kampung halaman menggunakan sepeda motor. Nah, apa yang dipastikan agar mereka ini yang kemarin kita lihat berdesak-desakan dengan ribuan motor lain supaya mereka tetap nyaman dalam melaksanakan mudik ini, Pak Menteri? Sebetulnya Mas Iqbal, ini kebijakan ini menarik ya, kita artinya sudah betul. Kenapa? Karena dulu tahun lalu itu kan sepeda motor ini masih kita campur adukan dengan kendaraan yang lain. Dengan kendaraan yang lain. Sekarang ini kita khususkan Pak Menhub terutama yang mengambil kebijakan untuk kendaraan sepeda motor kita pusatkan di Pelabuhan Ciwandan. Dengan gitu memang kelihatan menjadi sangat sangat crowded gitu ya namanya sepeda motor. Tapi terlepas dari itu sebetulnya ini adalah kebijakan yang menurut evaluasi kami sementara ini sangat baik. Kalau soal ada waktu yang jadi sangat panjang itu soal ketersediaan kapal ya, ketersediaan kapal, dan masih perlu juga ada masa-masa masuk keluarnya kapal itu juga perlu waktu. Tetapi dengan cuaca yang sangat baik kemarin, sangat stabil, itu membuat sebetulnya perjalanan bersepeda motor ini cukup pengguna sepeda motor cukup enjoy. Berdasarkan saya waktu turun ke lapangan, komunikasi, berdiskusi, ngobrol-ngobrol dengan mereka enjoy saja. Kalau ada satu dua yang mungkin kurang pas, itu tentu saja itu harus kita perhatikan, terutama yang membawa anak-anak kecil saya sarankan supaya hati-hati. Kita juga tidak bisa melarang mereka misalnya berkendara bertiga dengan anaknya, namanya anak kan dia juga harus membawa bersama-sama. Tetapi semuanya menurut saya masih baik, dan insya Allah tahun depan masih akan kita buat kebijakan sama ya untuk dijadikan satu aja, dipusatkan satu untuk pengendara sepeda motor sehingga tidak bercampur aduk dengan kendaraan roda 4 yang tentu saja itu juga menyulitkan di dalam tata kelolanya. Oke, Pak Menteri sudah berbicara tentang tahun depan. Ini menarik nanti kalau dari hasil evaluasi. Karena kalau tahun ini jumlah pemudik meningkat, tapi jumlah insiden atau kecelakaan menurun beserta korbannya. Nanti kita akan bahas lagi ya Pak Menteri, kita lanjutkan usai jeda terkait apa saja yang harus dievaluasi dan apa yang harus dipertahankan di musim mudik selanjutnya. Tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, 2 hari jelang Lebaran, ribuan pemudik motor membludak di Pelabuhan Pelindo Ciwandan, Banten. Meski demikian, antrean pada Senin kemarin terpantau tidak sepadat hari Minggu yang mengular hingga keluar pelabuhan. Sementara itu diduga akibat kelelahan terlalu lama berada di atas kapal, seorang pemudik jatuh pingsan di atas kapal yang hendak menuju Lampung.
Di Pelabuhan Ciwandan masih ramai pemudik motor yang mengantri untuk menyeberang ke Pulau Sumatera pada Senin kemarin. Semua kantong penyekatan atau blok terisi dengan pemudik roda 2. Sebelumnya pada hari Minggu 7 April, berdasarkan data Pelindo Ciwandan, tercatat ada 46 ribuan pemudik motor yang diberangkatkan dari Pelabuhan Ciwandan. Sementara pada hari Sabtu ada sekitar 32 ribu pemudik motor dan Jumat sekitar 23 ribu pemudik. Diperkirakan pemudik motor akan terus berdatangan melalui Pelabuhan Ciwandan hingga hari Idul Fitri mendatang. Sementara itu, seorang pemudik asal Pekalongan, Jawa Tengah, Asih Nawang Wulan, yang berusia 26 tahun, tiba-tiba tidak sadarkan diri pada saat berada di atas kapal Jagantara yang berlayar dari Pelabuhan Merak, Banten menuju Bakauheni, Lampung. Pemudik yang hendak pulang ke kampung halamannya di Metro Lampung ini kelelahan karena terlalu lama berada di dalam kapal. Tim Basarnas Posko Bakauheni langsung membawa korban dan membawanya ke pos pelayanan kesehatan untuk mendapatkan penanganan medis. Setelah beberapa jam, ia dipersilakan untuk melanjutkan perjalanan ke kampung halamannya. Kejadian ini bukan yang pertama, ada lebih dari 100 pemudik yang berkunjung ke pos pelayanan kesehatan terpadu. Rata-rata pasien adalah pemudik yang kelelahan akibat dehidrasi. Petugas menghimbau agar para pemudik menjaga kondisi fisik mereka. Presiden Joko Widodo menyatakan perlu penanganan yang lebih fokus terkait dengan arus mudik di Pelabuhan Merak. Penanganan khususnya yang berkaitan dengan pemudik yang menggunakan sepeda motor. Yang perlu penanganan lebih fokus yaitu di Merak utamanya yang berkaitan dengan yang naik sepeda motor Cindawan. Tapi tadi minta penjelasan ke Menteri Perhubungan, ya semuanya sudah dicarikan solusi. Baik, dan kita masih bersama Menko PMK Pak Muhadjir Effendi. Pak Menteri, soal sosialisasi, tadi Bapak juga sempat menyebutkan ya, salah satu masalah itu adalah ada banyak pemudik yang datang langsung padahal belum membeli tiket begitu. Nah, sosialisasi seperti apa yang masih harus dilakukan oleh pemerintah saat ini supaya informasi-informasi penting seperti itu tersampaikan kepada pemudik, Pak Menteri? Kalau sosialisasi saya merasa sudah sangat maksimal ya. Saya berkali-kali setiap kesempatan wawancara menghimbau kepada para pemudik penyeberangan supaya beli tiket jauh-jauh hari dan berangkat ya pada hari itu. Jangan dahulu atau terlambat atau keduluan atau terlalu dini. Dan ini memang akan sangat menyulitkan petugas. Karena apa? Karena tiap hari kan sudah ada kuotanya. Kalau itu sudah ditutup, sudah dibeli semua, ya kita tutup. Sehingga pada hari itu tidak akan ada pembelian, ditunda pada pembelian berikutnya. Nah ini kelihatannya belum dipatuhi sungguh-sungguh oleh para penyeberang. Karena itu saya mohon nanti pihak ASDP, juga pihak Kementerian Perhubungan untuk betul-betul berkampanye besar-besaran agar betul-betul tercipta kedisiplinan dari para penyeberang bahwa dia sudah datang ke pelabuhan itu membawa tiket dan memang untuk hari itu. Karena beberapa kasus Mas Iqbal, pertama itu memang dia sudah beli tiket melalui online, tapi sebetulnya masih harus berangkatnya itu 3 hari yang akan datang. Dia sudah memaksakan diri untuk minta diberangkatkan dari itu juga. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ada yang untung-untungan, berspekulasi, datang tanpa tiket, maunya goso, kemudian beli tiket di tempat itu, mungkin kena juga beli lewat agen atau maklar, kemudian dia memaksakan untuk berangkat dari itu juga. Nah, kalau itu kemudian kita turuti, bagaimana dengan mereka yang sudah punya tiket pada hari untuk berangkat hari itu, yang kemudian harus terpental karena ada orang yang minta diprioritaskan. Banyak sekali para pemudik yang melakukan fait accompli pada petugas. Petugas tentu saja ada batas-batas toleransi kalau sudah menghadapi tekanan-tekanan dari pihak pemudik ini. Saya mohon ini betul-betul dipatuhi. Dan kemudian yang ketiga adalah mereka menghindari pemeriksaan ketika di tol. Ini juga mohon
diperhatikan. Sehingga kalau ini semua dipatuhi, insya Allah semuanya lancar. Karena apa, kita sudah tahu kan kapasitas kapal per hari untuk mengangkut berapa, dan itu kalau kemudian dipaksakan melebihi itu kan nanti jadi overload dan sangat membahayakan kepada pemudik itu sendiri. Semua kita hitung ini demi keselamatan dan kelancaran, keceriaan para pemudik, khususnya penyeberang. Dan nanti mohon ini diperhatikan oleh pemudik ketika akan balik dari tempat asal menuju ke tempat kerjanya. Sekarang kita berbicara soal evaluasi ya. Terakhir Pak Menteri, ada yang bilang kalau tahun ini tuh pemudiknya jumlahnya total itu bahkan bisa jumlah penduduk beberapa negara dijumlah sama saja dengan warga Indonesia yang mudik pada arus mudik kali ini. Nah, apa yang akan dievaluasi, artinya nanti akan ada perubahan kebijakan dan apa yang akan dipertahankan, Pak? Khusus untuk Merak Bakauheni, seperti yang tadi sudah disampaikan Pak Presiden, tidak bisa tidak tahun depan harus ada penambahan dermaga. Karena dermaga yang tersedia sangat tidak mencukupi, terutama yang ada di dermaga Merak. Kemudian kilometer 97 harus sudah dibangun. Nanti untuk buffer zone, sebelum mereka masuk ke pelabuhan sudah ada pemeriksaan di tempat ini. Siapa yang sudah bawa tiket hari itu, siapa yang tiketnya terlambat atau tiketnya kepagian, dan siapa yang belum bawa tiket itu akan kita lakukan di tempat buffer zone itu, dan kita akan bertindak tegas. Yang tidak bawa tiket tentu saja tidak boleh mengakses ke pelabuhan. Kemudian yang harus kita perhatikan juga Mas Iqbal, sekarang ini pengertian mudik itu tidak harus dari Merak ke Bakauheni, karena sekarang Bakauheni ke Merak juga banyak yang mudik. Seiring dengan terbangunnya jalan tol lintas Sumatera, sekarang hampir sudah mendekati imbang antara mereka yang akan mudik dari Merak ke Bakauheni dengan dari Bakauheni ke Merak. Kemarin tarik menarik antara Pak Kapolda Banten dengan Pak Kapolda Lampung soal itu, karena ketika ada kebijakan dari Merak itu hanya ngedrop saja ke Bakauheni kemudian langsung kosong balik ke Merak, itu dari pihak Bakauheni memprotes karena di sana juga sudah banyak menunggu yang juga ingin menyeberang. Karena itu kemarin ada proses tawar-menawar sampai malam juga saya lihat masih, walaupun sudah ada kesepakatan hanya Ciwandan Bakauheni yang dua ngedrop dan ambil itu, tetapi kemarin terpaksa malam hari juga banyak dari Bakauheni yang harus kita ambil, kita angkut supaya tidak terjadi chaos, tidak terjadi penumpukan yang terlalu ekstrim di daerah Bakauheni. Karena itu kita juga harus meredefinisi tentang pengertian mudik yang dulu hanya Merak Bakauheni, sekarang sebetulnya Bakauheni Merak juga pemudiknya banyak sekali, terutama keturunan Pujakusuma yang sudah berhasil kan juga ingin menunjukkan keluarganya yang di Jawa bahwa dia sudah berhasil. Ini fenomena yang harus kita pertimbangkan ke depan. Baik, Pak Menteri, terima kasih. Ini belum bisa mudik ke Malang ya, karena masih harus memantau arus mudik pada tahun ini. Terima kasih Pak Menteri sudah bergabung dengan Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.